Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, untuk mengawali khotbah saya pada kesempatan ini, maka izinkanlah saya untuk menyanyikan ref dari sebuah lagu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Jemaat yang terkasih, ketika mendengar lagu ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Tentunya kita akan berpikir bahwa lagu ini memiliki makna yang sangat dalam tentang kemenangan yang Tuhan janjikan bagi saudara dan juga saya. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya, lalu apa sih hubungan lirik lagu tadi dengan tema kita pada saat ini? Berdasarkan bacaan kita tadi, maka tema khotbah kita pada hari ini berbicara tentang menang atas cobaan, atas kuasa Roh Allah. Dalam kehidupan kita tentunya tidak selalu berjalan lurus, tidak selalu berjalan mulus. Karena di setiap kehidupan kita pasti ada tantangan dan cobaan yang menghampiri kita tanpa diminta. Namun itulah hidup saudara-saudari. Kadang cobaan datang, ada orang yang bisa melewatinya, tapi juga ada orang yang tidak bisa melewatinya karena dia tidak memiliki harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menyerah. Jemaat yang terkasih, tema dan bacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes dengan menyelam, itu menandakan bahwa kematian Yesus demi saudara dan saya telah dikuburkan. Dan pada saat Yesus naik dari air, itu menandakan bahwa Dia bangkit dan telah menyiapkan kehidupan baru kepada saudara dan juga saya. Menandakan bahwa Yesus akan menang atas dosa dan maut. Kemenangannya memberikan kita kehidupan kekal. Dan saya yakin itu akan menjadi harapan dan dambaan bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan juga saya. Namun, untuk mendapatkan situasi itu, tentunya tidaklah mudah seperti kita membalik telapak tangan. Tapi membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah perjuangan, ketekunan, ketulusan, kesetiaan, tanggung jawab, dan iman yang sungguh kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Hanya ada satu kata kunci, saudara-saudari. Berubahlah dan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah merupakan sebuah seruan bahwa ketika kita masih hidup dalam kehidupan hitam, ketika kita masih hidup dalam kehidupan lama, semua itu perlu ditinggalkan agar kerajaan Allah yang saudara dan saya dambakan dapat menjadi milik kita semua. Bacaan kita saat ini mau mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, banyak hal yang dilakukan di luar dari kehendak Allah. Maka mari segera berbalik. Berbalik yang dimaksudkan di sini ialah bukan 60 derajat, bukan pula 180 derajat, tapi 360 derajat. Sehingga kita bisa meraih yang namanya kehidupan kekal atau kerajaan Allah itu. Jemaat yang terkasih, ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Tentunya kita pasti bertanya-tanya, mengapa Yesus memberikan dirinya untuk dicobai oleh iblis? Bukankah Yesus itu adalah Allah? Dan sebagai Allah, bukankah Yesus tahu bahwa Dia pasti menang melawan godaan iblis? Saudara-saudari,
Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa semua yang dilakukan Yesus itu demi menjalankan misinya dan membawa saudara dan saya pada kehidupan yang baru. Pertanyaannya, mengapa iblis mau mencoba Yesus? Jawabannya adalah karena iblis mau menggagalkan misi Allah ketika ia datang ke dunia ini. Akan tetapi, baptisan Yesus telah menunjukkan bahwa Yesus pada akhirnya akan menang. Pembaptisan memberikan makna bahwa kelak Yesus akan ditinggikan. Yesus menang melawan iblis karena Yesus selalu percaya, yakin, dan taat serta berserah sepenuhnya kepada Allah, sehingga kemenangan telah menjadi miliknya. Jemaat yang terkasih, satu hal yang mesti kita tahu, bahwa iblis selalu dan selalu mencari celah untuk menguasai kita, bahkan berusaha untuk menggagalkan setiap rencana baik kita. Dan ketika kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita akan kalah. Namun ketika saudara dan saya memiliki harapan sepenuhnya kepada Allah, maka percayalah, setiap cobaan apapun datang menghampiri kehidupan kita, bersiaplah, kita akan menjadi pemenangnya. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, yaitu COVID-19 yang semakin mengancam dan banyak menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak punya harapan, maka kita akan tenggelam. Sehingga menjadi penting bagi kita bahwa meskipun di tengah cobaan hidup ini banyak orang kehilangan harapan dan merasa takut, maka baptisan Yesus memberikan sebuah inspirasi, memberikan harapan, memberikan semangat iman bahwa sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh gereja maupun pihak manapun memberikan pengharapan yang abadi, dan itu tidak akan dimiliki orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tema hari ini mengingatkan bagi kita bahwa kita menang meskipun banyak yang terkenal COVID. Jemaat yang terkasih, pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita saat ini adalah, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, sebab kemenangan akan kita peroleh karena Yesus sendiri telah menang atas cobaan iblis ketika ia menjalani misinya di tengah-tengah dunia ini. Tetaplah percaya, tetaplah meyakini bahwa penyertaan Tuhan tetap hadir untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kemenangan dan harapan masa depan itu secara cuma-cuma, secara gratis Tuhan memberikan dan menyiapkan kepada saudara dan juga saya. Maka lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Percayalah, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dan dimanapun kita berkarya, Tuhan Yesus yang adalah Allah itu akan selalu dan selalu menyertai kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu menyertai dan memberkati saudara dan saya.